Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke, semoga semuanya sehat, tetap semangat, dan siap belajar ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita berjalan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah pergi ke desa? Apa yang kalian lihat di sana? Apakah banyak pohon? Sawah? Sungai? Nah, dulu Ibu juga pernah berkunjung ke desa yang lingkungannya sangat bersih. Warganya rajin menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, dan hewan-hewan peliharaan mereka dirawat dengan baik. Rasanya nyaman sekali berada di sana. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan supaya tempat tinggal kita juga bersih, sehat, dan nyaman. Nah, di sini kita memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian dapat memahami isi bacaan tentang lingkungan. Yang kedua, kalian dapat membedakan tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak. Yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada teks bacaan tentang perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa yang berjejer. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang Pak Tua. Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita
bahwa daun itu adalah bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, kemudian ditumpuk dan didiamkan. Lalu, sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas, Pak Jajak? Baik, setelah kalian membaca cerita perjalanan ke desa, menurut kalian, mengapa lingkungan di desa pada cerita itu terlihat bersih? Kebiasaan baik apa saja yang dilakukan oleh masyarakat di sana? Ya, bagus sekali. Mereka tidak membuang sampah sembarangan, merawat tanaman, dan menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu orang saja. Baik, selanjutnya kita akan mengamati gambar. Berilah tanda checklist pada gambar hewan dan tumbuhan yang terawat. Baik, kita lihat gambar pertama. Gambar pertama, daunnya hijau. Apakah itu tumbuhan yang terawat? Ya, betul. Selanjutnya, gambar kedua. Apakah kambing tersebut terlihat hewan yang terawat atau tidak? Ya, betul. Gambar selanjutnya. Daun. Daun itu terlihat sudah kecoklatan di pinggirnya. Apakah dia termasuk tumbuhan yang terawat? Ya, bukan. Dia tidak termasuk tumbuhan yang terawat. Gambar selanjutnya yaitu gambar kuda. Apakah kuda itu termasuk hewan yang terawat? Ya, betul sekali. Selanjutnya, gambar manakah yang terlihat hewan dan tumbuhan yang terawat? Ya, sawah. Betul sekali, kucing. Ayam, betul sekali. Tumbuhan itu juga betul sekali. Ya, yang terakhir adalah sapi. Wah, kalian sangat hebat sekali. Kalian sudah paham hewan dan tumbuhan apa saja yang terawat. Dari pengamatan tersebut, kita dapat melihat yang pertama, tubuhnya bersih. Kedua, diberi makan secara teratur. Yang ketiga, tempat tinggalnya bersih. Selanjutnya, kita akan menyebutkan ciri-ciri tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan yang terawat. Ciri-cirinya yang pertama, daunnya hijau dan segar. Kedua, disiram secara teratur. Ketiga, tidak banyak sampah di sekitarnya. Lalu, ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat. Pertama,
layu, dan kering. Kedua, banyak sampah di sekelilingnya. Ketiga, tidak pernah disiram. Nah, itulah ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Baik, apakah teman-teman semuanya memiliki tumbuhan di rumah? Apakah kalian merawatnya dengan baik? Ya, jadi kita semua harus peduli, tidak merusak, dan jika bisa membantu merawat atau melaporkannya kepada orang dewasa. Lalu selanjutnya menyebutkan ciri-ciri hewan yang terawat. Pertama, tubuhnya bersih. Kedua, diberi makan secara teratur. Ketiga, tempat tinggalnya bersih. Apakah kalian di rumah memiliki hewan peliharaan? Hewan apakah itu? Apakah sapi, kucing, ikan, atau kambing? Nah, jangan sampai kalian lupa ya untuk selalu memberi makan secara teratur, kemudian memberikan tempat tinggal yang bersih. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Baik, anak-anak, lingkungan yang bersih membuat hidup kita sehat dan nyaman. Mulailah dari diri sendiri, dari hal kecil, dan dari sekarang. Terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajar kalian hari ini. Mari kita tutup pelajaran dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.